Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Galamangestu dengan nomor pokok mahasiswa 1914151005 dari jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal dengan judul Studi Kasus Penggunaan Sumber Daya Air di Daerah Aliran Sungai Das, W. Ketibung, Kabupaten Lampung Selatan, yang ditulis oleh Suharmin, Amril M. Siregar, dan Karina H. Ananta. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Sumber daya air merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Setiap manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan air untuk keberlangsungan hidup mereka. Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 tentang Sumber Daya Air tahun 2004 mengamanatkan agar air sebagai sumber daya harus benar-benar dimanfaatkan untuk kemakmuran bersama. Untuk itu, perlu dilakukannya pengelolaan yang tepat dan terpadu. Lokasi sumber daya air (DAS) yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Das W. Ketibung, yang merupakan bagian dari daerah aliran sungai Sekampung yang secara administratif terletak di Kabupaten Lampung Selatan. Luas Das ini mencapai 31,9 km. Penulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis dan memprediksikan banyaknya kebutuhan air irigasi dan domestik untuk kebutuhan sekarang maupun untuk kebutuhan di masa mendatang. Pada daerah aliran sungai W. Ketibung, Kabupaten Lampung Selatan, di mana agar kebutuhan air bersih dapat terpenuhi, maka diperlukan kebijakan dan pengelolaan yang menyeluruh. Tinjauan pustaka. Adapun hal-hal yang dibahas dalam tinjauan pustaka ini antara lain daerah aliran sungai (DAS), yaitu suatu wilayah daratan yang secara topografi dibatasi oleh punggung-punggung gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut. Selanjutnya ada debit andalan, yaitu debit yang tersedia sepanjang tahun dengan besar resiko kegagalan tertentu, ataupun dapat diartikan sebagai debit sungai yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan air di daerah layanannya. Evapotranspirasi adalah jumlah air yang dikembalikan lagi ke atmosfer dari permukaan tanah dan vegetasi oleh adanya pengaruh iklim dan fisiologis vegetasi. Evapotranspirasi terbagi menjadi dua, yaitu evapotranspirasi potensial dan evapotranspirasi aktual. Kebutuhan air rumah tangga adalah air yang diperlukan untuk kebutuhan rumah tangga. Untuk menghitung data dan memperkirakan kebutuhan air domestik membutuhkan perhitungan proyeksi jumlah penduduk. Dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat dihitung kebutuhan air domestik, yaitu dengan mengalihkan jumlah penduduk dengan suatu parameter penggunaan air per orang. Metode F.J. Mork dikembangkan oleh M.J. Mork tahun 1973 berdasarkan daur hidrologi, menjelaskan hubungan rainfall dan runoff. Metode Mork dikembangkan untuk menghitung debit bulanan rata-rata. Prinsip metode Mork yaitu memperhitungkan volume air yang masuk dalam bentuk hujan, keluar, infiltrasi, perkolasi, dan evaporasi, dan disimpan dalam tanah, soil storage. Dalam sistem mengacu pada water balance, volume air yang ada di bumi tetap, hanya sirkulasi dan distribusi yang bervariasi. Dalam siklus hidrologi, hubungan antara air masuk inflow dan air keluar outflow dalam suatu das untuk periode tertentu disebut neraca air, water balance. Ex post surveys
yaitu permukaan luar yang tidak tertutupi tumbuhan hijau, ditaksir berdasarkan peta tata guna lahan dengan asumsi M sama dengan 0% untuk lahan dengan hutan lebat pada akhir musim hujan dan bertambah 10% setiap bulan kering untuk lahan sekunder. M sama dengan 10% sampai 40% untuk lahan yang tererosi dan 20 sampai 50% untuk lahan pertanian yang diolah. Kebutuhan air irigasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Kebutuhan air konsumtif tanaman, kebutuhan air untuk penyiapan lahan, kebutuhan air untuk penggantian lapisan air, perkolasi, hujan efektif untuk tanaman, efisiensi air irigasi, dan luas areal irigasi. Data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh langsung dari catatan yang sudah ada. Sumber data sekunder ini diperoleh dari instansi-instansi terkait seperti Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji, Sekampung, dan instansi lainnya. Data yang dikumpulkan yaitu data hidrologi, data klimatologi, data BPS, data rencana realisasi tanah. Setelah data diperoleh, lalu dilanjutkan dengan analisis. Analisis pertama yaitu menganalisis debit ketersediaan air dari data hidrologi yang sudah ada. Perhitungan debit andalan dengan menggunakan metode MGMOC. Selanjutnya dihitung kebutuhan air total, yaitu kebutuhan air irigasi dan air domestik untuk kondisi sekarang, dan prediksi kebutuhan domestik tahun 2019 dan 2024. Setelah data diperoleh, lalu dilanjutkan dengan analisis. Analisis pertama yaitu menganalisis debit ketersediaan air dari data hidrologi yang sudah ada. Perhitungan debit andalan dengan menggunakan metode MGMOC. Selanjutnya dihitung kebutuhan air total, yaitu kebutuhan air irigasi dan air domestik untuk kondisi sekarang, dan prediksi kebutuhan domestik tahun 2019 dan 2024. Setelah mendapatkan kebutuhan air dan debit ketersediaan air, dilanjutkan dengan analisis neraca air, yaitu membandingkan kebutuhan air. Lalu dilanjutkan dengan analisis kondisi daerah aliran sungai Waiketipu. Hasil dan pembahasan. Kebutuhan air domestik. Daerah aliran sungai Waiketipu melewati 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Ketibung dan Kecamatan Sidomulyo. Berdasarkan data Badan Statistik Lampung Selatan 2014, jumlah penduduk di kedua kecamatan tersebut berkisar 123.913 jiwa. Dilakukan analisis pertumbuhan penduduk dengan metode geometrik dan aritmatik sampai tahun 2024. Lalu jumlah penduduk dikalikan dengan standar kebutuhan air domestik per jiwa per hari untuk dapat dilihat pada tabel, yaitu proyeksi jumlah penduduk dan kebutuhan air domestik. Kebutuhan air irigasi. Berdasarkan Dinas Pekerjaan Umum Lampung Selatan, pola tanam yang berada di daerah aliran sungai Waiketipu yaitu musim tanam 1, golongan 1, luas 821 hektar 100%, mulai tanam Desember 2. Golongan 2, luas 612 hektar 100%, mulai tanam Januari 1. Golongan 1, luas 821 hektar 50%, musim tanam April 2. Golongan 2, luas 612 hektar, mulai tanam. Berikut kebutuhan air irigasi daerah aliran sungai Waiketipu yang diambil dari data Dinas Pekerjaan Umum Lampung Selatan yang tersaji dalam tabel. Dapat dilihat pada tabel yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan.
Debit andalan. Debit andalan adalah debit sungai yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan air di daerah layaknya. Dalam hal ini, untuk mengandalan daerah aliran sungai Waiketibung menggunakan FGMOP dengan mengambil rata-rata curah hujan di stasiun Talang Baru R019 Lampung Selatan selama 10 tahun dari tahun 1997 sampai 2006. Data yang diambil ini merupakan rata-rata dari tahun 1997 sampai 2006. Dapat dilihat data tersebut tersaji dalam tabel. Berdasarkan data tersebut ada 3 data yang kebutuhan airnya itu 0, yaitu November 1, 2, dan Oktober 1. Selanjutnya analisis neraca air. Analisis neraca air yaitu perbandingan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air total di daerah aliran sungai Waiketibung. Berdasarkan perbandingan tersebut didapatkan hasil debit andalan rata-rata neraca air tahun 2019 dan neraca air 10 tahun 2029 tersaji dalam grafik berikut. Neraca air Waiketibung dalam kondisi existing dapat terlihat di grafik tersebut. Selanjutnya ada neraca air das Waiketibung kondisi tahun 2014. Terlihat di situ debit andalan tertinggi pada antara bulan Februari dan Maret dan kondisinya relatif stabil, sedangkan untuk kebutuhan irigasi tertinggi yaitu pada bulan antara Januari dan Februari dan terendah pada bulan September sampai dengan Oktober. Tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun 2019 juga hampir sama. Untuk debit andalan relatif stabil dengan debit tertinggi pada antara bulan Februari dan Maret, sedangkan untuk debit irigasi, kebutuhan irigasi juga sama dengan tahun sebelumnya. Untuk perkiraan tahun 2024, debit aliran das Waiketibung juga tidak jauh berbeda. Untuk debit kebutuhan irigasi tertinggi di antara bulan Januari Februari dan terendah pada bulan Oktober, sedangkan untuk debit andalan tertinggi di antara bulan Februari dan Maret dan kebutuhan air domestik relatif tetap. Berdasarkan analisis perhitungan, kebutuhan air domestik dikonsumsi relatif stabil, sedangkan sehingga fluktuasi penggunaan air paling banyak dipengaruhi oleh perilaku pertanian. Grafik neraca air menunjukkan bahwa ketersediaan air das Waiketibung cukup melimpah dan dapat mencapai pada tahun 2024. Kesimpulan, potensi ketersediaan air di daerah aliran sungai Waiketibung pada kondisi existing rata-rata sebesar 4.228 meter kubik per detik. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketersediaan air di daerah aliran sungai Waiketibung dapat mencukupi kebutuhan air domestik di Kecamatan Ketibung dan Sidoarjo pada tahun 2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketersediaan air di aliran sungai das Waiketibung dapat mencukupi kebutuhan irigasi di Kecamatan Ketibung dan Sidoarjo dengan rata-rata sebesar 2,1773 meter kubik per detik. Dari hasil prediksi 5 dan 10 tahun ke depan, kondisi ketersediaan air masih stabil dan surplus dikarenakan jumlah penggunaan air domestik tidak mengalami perubahan dan signifikan. Daftar pustaka. Jurnal ini diambil dari Suharmi Siregar A.M. dan Ananta K.H.
2016, studi kasus penggunaan sumber daya air di daerah aliran sungai Wai Ketibung, Kabupaten Lampung Selatan. Jurnal Rekayasa, volume 20 nomor 2, halaman 101 sampai 108. Sekian, terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Galang Pangestu undur diri.